Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga sehat dan bahagia di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Berliano Despito, NPM G1C 020018. Saya berasal dari SP4. Di sini saya akan memperlihatkan dan bagaimana proses pembuatan serta pembentukan piston. Langsung saja videonya. Nah, oke teman-teman, beginilah proses awal pembentukan piston. Piston memiliki 3 bahan unsur utama yang dipilih karena berbagai macam sifat dan ketahanan bahan tersebut. Yang pertama ada aluminium. Aluminium dipilih karena bersifat ringan dan mudah dibentuk. Lalu, piston juga memiliki bahan utama seperti tembaga, yang mana tembaga bersifat tahan karat dan akan membuat piston dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada nikel. Nikel digunakan supaya piston menjadi tahan akan temperatur tinggi. Yang mana kita tahu piston digunakan adalah komponen utama dari mesin berbahan bakar konvensional. Lalu setelah dilebur seperti yang ada di video, piston akan dicetak ke dalam cetakan. Ini dilakukan dengan mesin-mesin canggih bersistem CNC otomatis. Hal itu berguna untuk mencegah adanya kebalingan untuk piston-piston yang akan dibuat. Piston selanjutnya dibawa oleh mesin tersebut ke dalam pengovenan, di mana piston akan dimasak dan membuat bahan-bahan tersebut menjadi keras. Lalu mesin-mesin tersebut akan menimbang dan mengukur piston dan disortir untuk dijadikan piston yang jadi melalui proses-proses berikutnya. Piston dipoles menggunakan mesin bubut CNC yang telah diprogram secara otomatis. Nah, langkah berikutnya piston dibersihkan untuk menghilangkan kotoran agar piston dalam pengerjaannya dapat dilakukan secara bersih dan higienis. Piston akan dibentuk sedemikian rupa oleh mesin-mesin tersebut. Nah, berikut adalah proses pengeboran mata kecil-kecil pada bagian ring oli, yang mana ring oli berfungsi untuk menahan lajunya oli agar tidak bocor sampai ke atas. Piston memiliki 3 ring, yaitu ring kompresi, 2 buah ring kompresi yang berada di atas, dan 1 buah ring oli yang berada di paling bawah. Itu adalah proses pengeboran di bagian pinggang piston, di mana hal itu berguna untuk peletakan pin dan spi piston. Pin dan spi piston berguna untuk penyambung dari connecting rod atau batang torak. Berikut adalah tempat peletakan ring
yang dibubut tadi. Setelah pembubutan awal, maka piston akan dibersihkan dan dipoles supaya bentuknya rapi dan bagus. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Di sini piston masih terus disiapkan dengan secara detail, di mana pada proses pengeboran di bagian pinggang piston sangatlah harus diperlukan ketelitian dengan ukuran yang pas supaya nantinya bos dan pin piston tidak mengalami kelonggaran ataupun kesempitan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Di sini piston mengalami pemolesan kembali. Pada proses berikut, piston akan mengalami uji coba kebalingan. Setelah mengalami beberapa uji coba, piston siap diedarkan. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Begitulah pengetahuan yang saya tahu untuk proses pembentukan piston. Nah, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.